Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini akan membahas tentang manfaat air hujan. Air sejatinya merupakan simbol kehidupan. Karena tanpa air kita tidak akan ada kehidupan. Maka dengan airlah tumbuhan dan pepohonan akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, air hujan sangat luar biasa bagi kesehatan tubuh kita. Bahkan selain bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari, air hujan juga memiliki khasiat yang manfaat dan dahsyat untuk media pengobatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini akan saya bahas beberapa manfaat, ada beberapa khasiat air hujan bagi kesehatan tubuh kita dan obat segala penyakit menurut ajaran Islam. Lalu, apa saja manfaat dan khasiat yang terkandung pada air hujan? Sahabat yang beriman dirahmati oleh Allah, air hujan sangat memiliki banyak manfaat bagi setiap makhluk hidup. Selain bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, air hujan juga sangat besar manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Khususnya apabila air hujan tersebut digunakan dengan cara yang tepat. Berikut ini 7 manfaat air hujan untuk pengobatan. Sesuai pengobatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaat yang pertama meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Pendapat ini bukan tanpa alasan karena menurut ahli di dalam air hujan dapat membantu untuk menjaga kelembaban alami. Kelembaban alami kulit serta dapat merangsang pertumbuhan rambut yang sehat. Manfaat yang kedua yaitu membuat pikiran tenang dan bisa mengurangi stres. Bahkan bagi sebagian yang orang mendengarkan suara yang dihasilnya saat turunnya hujan sangat memberikan efek tenang pada pikiran. Sehingga apabila seseorang yang baru saja mengerjakan pekerjaan berat yang memicu stres, maka seringkali merasa lebih baik setelah mendengar air hujan. Dan manfaat tersebut diduga berasal dari air hujan yang konon dapat menurunkan produksi hormon stres, yaitu kortisol. Selain itu, efek tenang pada pikiran juga bisa didapatkan dari efek air hujannya itu sendiri. Seperti halnya seorang yang bermain hujan-hujanan seperti anak kecil, dan dari air hujan tersebut diketahui memiliki efek menenangkan pikiran, khususnya bagi mereka yang merasa lelah dengan rutinitas sehari-hari. Manfaat yang ketiga yaitu bisa meredakan masalah pencernaan. Mungkin dari sebagian orang yang tidak menyadari bahwa air hujan dapat membantu menetralkan asam lambung, dan hujan di waktu menenangkan dinding lambung. Berikut ini cara melakukannya, yaitu cukup minum 2 atau 3 sendok makan air hujan di waktu pagi sebelum mengonsumsi makanan. Menurut penelitian, air hujan mengandung pH basah yang dapat membantu melawan sel kanker. Sebab air hujan dianggap memiliki sifat antioksidan yang baik bagi darah dan sel-sel tubuh.
Maka atas dasar itulah bagi seseorang penderita kanker disarankan untuk meminum air hujan murni dalam jumlah yang cukup selama musim hujan pertama atau pertama kali datang musim hujan. Manfaat yang keempat yaitu menyeimbangkan pH darah. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa kandungan pH basah dalam air hujan memiliki efek detoksifikasi dan dapat meningkatkan pencernaan yang sehat, sehingga racun dan radikal bebas yang kita konsumsi dan kita serap sehari-hari dapat membuat darah kita menjadi lebih asam. Dan dengan air hujan ini, dengan pH basahnya, dapat membantu menyeimbangkan pH darah kita, sehingga membantu meningkatkan efisiensi fungsi tubuh. Selain itu juga air hujan memiliki kandungan mineral yang rendah. Sedangkan pasokan air minum pada umumnya di sebagian banyak negara sering mengandung fluoride dan klorin sebagai upaya untuk membunuh kuman, dan efeknya adalah karena terlalu banyak mineral dalam air minum bisa menyebabkan berbagai masalah atau masalah kesehatan seperti sakit kepala, gastritis, dan kerusakan organ tubuh. Dan dengan menggunakan air hujan ini, maka masalah-masalah seperti ini dapat dihindari. Manfaat yang kelima adalah untuk pengobatan secara alami. Selain digunakan untuk bersuci, air hujan juga ternyata bisa bermanfaat untuk obat, dan air hujan ini cukup efektif untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Bahkan dampak dari mengonsumsi juga bagus untuk kesehatan tubuh. Berikut ini cara menggunakan air hujan untuk obat. Pertama-tama, kita tampung dulu air hujan yang turun langsung dari langit pada satu wadah tanpa menyentuh benda lain terlebih dahulu. Caranya, simpan wadah yang berukuran besar di tempat yang tidak ada halang-halang antara langit dan wadah tersebut. Lalu kita ambil seperlunya. Kira-kira air tersebut cukup untuk diminum selama 7 hari. Kemudian langkah yang kedua, air hujan tersebut dibacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat kursi, yang masing-masing dari setiap surah dan ayat kursi dibaca sebanyak 70 kali. Langkah yang ketiga, air hujan yang sudah dibacakan doa diminum selama 7 hari setiap pagi dan sore. Dan tata cara ini sudah diajarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Seperti yang disampaikan Imam Al-Qalyubi dalam kitab An-Nawadir, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, diajarkan kepada malaikat Jibril tentang satu obat yang tidak memerlukan lagi obat yang lain, dan tidak pula membutuhkan lagi tabib atau dokter. Kemudian para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah? Sesungguhnya kami sangat membutuhkan obat itu." Kemudian Rasulullah pun berkata, "Ambillah secukupnya dari air hujan, dan kemudian bacakanlah surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan ayat kursi, yang masing-masingnya dibaca 70 kali. Dan setelah itu, sesungguhnya malaikat Jibril telah menyatakan kepadaku, barang siapa yang meminum air ini, niscaya Allah akan menghilangkan semua penyakit yang ada dalam tubuhnya dan menyembuhkan dari segala penyakit yang ada. Dan barang siapa yang memberi air itu untuk istrinya dan kemudian tidur bersama istrinya, niscaya istrinya akan hamil dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala." Manfaat yang keenam, agar seorang bisa cepat hamil dengan atas izin Allah,
hal ini sesuai dengan yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah, bahwa apabila air hujan tersebut dibacakan surat dan ayat kursi seperti yang tadi, dan kemudian diminum sebelum berhubungan dengan istrinya, maka insya Allah dengan izin Allah istrinya akan segera hamil. Manfaat yang ketujuh yaitu dikabulkan setiap doa dan hajatnya. Alasan dasar ilmiah, karena saat turunnya air hujan tersebut sebagai suara alam yang diyakini oleh banyak pakar teknologi pikiran. Suara tersebut dapat mempengaruhi gelombang otak, dan setiap irama air hujan diyakini dapat merangsang otak menuju gelombang alfa. Seorang motivator spiritual menyebutkan, jika otak sudah menuju gelombang alfa, maka akan membawa seseorang pada kondisi rileks, tenang dan khusyuk, dan kondisi inilah membuat seseorang menyelaraskan apa yang dipikirkan dan dikatakan dalam wujud doanya, dan doa yang selaras itulah yang memungkinkan doa seseorang untuk dikabulkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa berdoa di waktu turunnya hujan termasuk waktu yang mustajab. Imam Syafi'i rahimahumullah, beliau telah meriwayatkan dalam kitabnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, carilah doa yang dikabulkan, yaitu ketika bertemunya dua pasukan, waktu iqamah dan waktu ketika turunnya hujan. Bahkan Imam Nawawi juga mengatakan, berdoa pada saat turunnya hujan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itulah tengah turunnya rahmat Allah, dan khususnya curahan hujan yang pertama di awal musim. Sebelumnya izinkan saya untuk memohon maaf jika dikira video ini bermanfaat untuk semua orang. Monggo silahkan di-share atau dibagikan kepada saudara-saudara masing-masing. Semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di channel Cantika Morotal dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.